orang tua wajib begini. Tidak, tak begitu. Semuanya sudah dikorbankan untuk anaknya. Tapi mungkin anaknya aja tak tahu diri. Hola netizen yang tercinta, Nikita Mirzani memberikan pernyataan mengejutkan soal Loli hamil di luar nikah. Bukan cuma hamil, Nikita diam-diam harus melunasi utang Loli yang mencapai 400 juta rupiah. Teman Nikita Mirzani, Yolo Ine, baru-baru ini membagikan kesaksiannya mengenai Nikita Mirzani. Menurut Yolo, Nikita telah berusaha menjadi ibu yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya, sambil membagikan potret pertemuannya dengan Nikita Mirzani dan dua putranya di Bali pada akhir Juli 2024. Yolo Ine mengaku mendengar kabar Loli akan menikah. Kabar Loli hamil justru belum didengar Yolo Ine sehingga membuatnya amat terkejut. Namun Nikita Mirzani diceritakan tampak santai. Sebagaimana diketahui, hubungan Nikita Mirzani dan Loli sudah putus selama 1,5 tahun terakhir ini. Loli memilih hidup bebas karena merasa terkekang menjadi anak Nikita Mirzani. Perseteruan mereka memuncak ketika Loli berpacaran dengan Fadel Bajide. Nikita Mirzani lalu memutuskan apabila Loli bukan anaknya lagi. Kepada Yolo Ine, Nikita Mirzani mengungkap rencananya mengadopsi bayi bule. Saat diminta mengasuh cucu dari Loli, Nikita Mirzani mengeluarkan kata sumpah serapah. Belum diketahui pasti dengan siapa Loli dikabarkan akan menikah, bahkan sampai hamil. Pasalnya, Fadel Bajide telah mengumumkan putus dari Loli. Banyak yang meyakini apabila Loli hamil dengan Fadel Bajide, Nikita Mirzani lantas mendapat dukungan untuk melaporkan Fadel Bajide. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sekasar-kasarnya orang tua pasti ada niat baik untuk anaknya. Sejahat-jahatnya juga orang tua pasti memikirkan hal masa depan untuk anaknya. Jujur setelah aku lihat Kak Nikmir di pagi-pagi ambiar, ya Allah tersentuh banget. Kelihatan banget nyeseknya, tangisan yang benar-benar sakit itu kelihatan banget tau. Pokoknya semangat buat Kak Nikmir, semoga semuanya membaik, semuanya. Pertemuanku yang singkat dengan Kak Nikmir, dia sangat-sangat the best. Nih misalnya posisi Kak Nikmir lagi kerja di luar kota, dia selalu video call anaknya, nanyain udah makan atau belum, ya, ngeliatin anaknya olahraga di video call. Bener-bener perhatian dia ke anaknya itu sangat luar biasa sih menurut aku guys. Jadi semua itu nggak dipublish guys, dengan mataku sendiri aku lihat sampai dia mau angkat anak bule itu aku pun tahu ya, dia bener-bener cari anak bule, anak kecil yang mau diadopsi sama Kak Nikmir. Ih, sangat luar biasa. Pokoknya semangat Kak. Anaknya minta dibebasin, padahal udah enak-enak hidup sama orang tuanya, disekolahin, diiniin, tapi dikekang. Menarik nih, mari kita bahas. Menurut gue, menurut pandangan gue dan pendapat gue, netizen gak usah marah-marah. Ini cuma menurut pendapat gue. Kalau lu punya pendapat sendiri, ya lu tinggal tulis di kolom komentar dengan bahasa yang sopan, oke? Ini negara demokrasi guys, kita bebas berpendapat, dan gue tidak menyindir dan tidak menyinggung siapapun. Ya, kita bahas tentang kebebasan. Anak lu gedein, anak lu rawat, anak lu lahirin, lu besarin dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, berkorban nyawa. Terus tiba-tiba dia gede, dia punya pilihan hidup sendiri, dia punya jalan hidup sendiri, dia nggak mau diatur sama lu lagi, dia pengen bebas, dia pengen ini, dia pengen itu. Emang nggak boleh? Boleh. Kata siapa nggak boleh? Boleh. Anak itu punya hak ingin menentukan jalan hidup dia seperti apa. Tinggal kita sebagai orang tua support. Ya kalau ada yang perlu dinasehati, ada yang perlu dikasih tahu. Ada yang perlu dibimbing, tetap dibimbing. Jadi berkata anak lu tetap bebas, tapi tetap di dalam kacamata lu, tetap di dalam pengawasan lu, tetap di dalam pandangan lu. Gitu loh, tetap lu rangkul, kan berarti lu bebasin terus lu benci, lu hina-hina, lu buka-buka aibnya, bukan gitu caranya, bukan gitu, oke? Sebagai orang tua, kita harus banyak sabar, kita punya keluasan hati, ya, kita harus banyak, ya itulah kenapa di dalam Al-Quran itu ibu itu sampai 3 kali ibu, ayah. Memang sebagai ibu itu berat sekali ujiannya guys, berat sekali, makanya hanya orang-orang terpilih yang bisa menjadi ibu. Dititipkan anak ke kalian, artinya kalian terpilih menjadi seorang ibu. Jadilah ibu yang baik, oke? Tak sedih lah nengok apa, nengok video Nikita Mirzani itu. Kalau Wak rasa sakit hati Wak gitu lah. Macam tidak nangis Wak. Iya, karena Wak pernah merasakan kayak gitu, yang punya anak, tapi anaknya tak bisa diatur. Iya, tak bisa diatur. Parah lah gitu. Jadi kan yang bercakap yang speak up, yang entah apa kalian menyalahkan orang tua, tak bisa. Ya macam Nikita Mirzani itu udah segala macam diperjuangkannya untuk anaknya itu. Jadi
orang tua wajib begini. Tidak, tak begitu. Semuanya sudah dikorbankan untuk anaknya. Tapi mungkin anaknya aja yang tak tahu diri. Karena wak pernah di posisi ini gitu. Masa kalian tak berpikir gitu? Dia artis, public figure, ya kan? Mana mungkinlah dia tak mengurus anaknya? Mana mungkinlah dia menyanyiakan anaknya? Mungkin, karena ada faktor sebab akibat. Ya karena anaknya tak bisa diatur, capek. Wak pun gitu juga, karena pernah wak rasakan apa yang dirasakannya itu. Wak punya anak yang begitu tak bisa diatur. Ya, jadi kalau nengok kalian yang bercakap begini menyalahkan kita Mirjani, apalagi siapa namanya si Laili, tak boleh kok gitu Laili. Kau pun perempuan, ya. Nanti kalau kau punya anak, baru kau tuh rasa macam mana punya anak itu. Jadi jangan asal bercakap gitu ya. Sekarang kau kan jadi dihujat ke seluruh Indonesia, dipermalukan, ya kan? Ya jadi ontahlah. Ya nak nangis wah, kimak lah nangis pula wah jadinya. Fitnya live barengnya si Laili Syahda, Cindy sama Rangga, ya kan? Jadi di situ tuh mereka lagi live membicarakan tentang Loli, dan kemudian ada juga Nikmir gitu, dan ditanya dong sama Nikmir mereka lagi ngapain, lagi bikin video klarifikasi gitu kan. Akhirnya di situ Nikmir banyak banget ngomong tentang Loli kan gitu. This is the first time gue denger gitu, karena selama ini gue memang nggak ngikutin banget gitu kan. Ini relate sama video yang pernah gue buat ya, satu ceritanya. Jadi sudah diceritain betapa kenapa dia sampai sebegitu sakit hati dan kecewanya sama Loli gitu kan. Jadi nggak mau tahu lagi deh urusan tuh anak gitu, karena dia ngerasa udah sampai segitunya ngejagain anak gitu, anak yang dia kandung sendirian ya kan, dia besarin sendirian, dia cukupin sendirian gitu kan sampai umur 16 tahun gitu. Dan banyak banget dikasih tahu hal-hal yang kejadian dan kelakuan Loli di situ gitu. Diceritain pokoknya banyak hal gitu. Jujur ini the first time ya gue denger dari mulutnya Nikmir gitu segala macam hal-hal yang udah dilakuin sama si Loli. Kenapa ini relate sama video gue? Jadi ini sebelumnya gue minta maaf ya sama Nikmir gitu, karena gue pernah bikin video cosplaynya si Loli yang pakai hijab gitu ya kan, dan gue nggak nyangka sih sampai Nikmir tuh bisa kayak marah banget sama gue, kirim ini kan komen gitu. Jadi gue di challenge kan bikin cosplaynya Loli gitu, karena kan gue suka bikin video cosplay, ya udah gue bikin dong gitu. Yang gue tanya, Neng Loli udah pakai hijab sekarang gitu. Terus di situ gue bilang juga, gimana sama ibu kamu datang aja minta maaf gitu, ibu pasti bakalan maafin kok. Gue ngomong gitu. Ya gue nggak tahu sih, gue minta maaf banget kalau ternyata tuh video mungkin gitu bikin gimana banget buat Nikmir gitu kan, dan karena hal-hal yang udah dia laluin yang begitulah sama Loli gitu kan, yang ya udah sesakit hati itulah pokoknya, sekecewa itu sampai dia tuh nggak mau lagi deh, nggak mau tahu lagi lah ada urusan sama si Loli, dan sampai segitunya lah pokoknya ya gitu marahnya gitu. Jadi gue paham gitu dengan hal-hal yang udah dilakuin sama Loli ke Niki gitu, ke Nikmir. Ya udah gue minta maaf gitu, tapi videonya udah gue hapus karena gue kaget aja gitu di komen sama Nikmir langsung gitu. Ya udah guys, pesan gue adalah kita tuh nggak pernah tahu kalau misalnya ada hal-hal yang kejadian nih gitu di luar kehidupannya kita, kehidupan seseorang gitu kan. Sometimes kita cuma ngeliatnya dari entah sisi yang mana gitu, bahkan nggak sisi terdepan gitu, paling ujung kadang gitu, bahwa kita nggak pernah tahu, dan akhirnya jangan sok tahu gitu ya, jangan sok tahu yang ikut-ikutan kayak yang harus kan nggak gini, harus kan gitu, kamu tuh nggak boleh kayak gini, harusnya nggak kayak gitu. Itu nggak usah kayak begitu gitu ya, karena kita nggak pernah tahu yang kejadian di dalam sebenarnya tuh apa gitu loh ya. Jadi sekali lagi gue minta maaf sama Nikmir, karena kemarin gue udah bikin video cosplaynya Loli. Sebenarnya gue nggak bermaksud gimana sih, cuma cosplay aja gitu. Ya udah, terima kasih. Lamun dibaratkan orang di posisinya ayah di si Loli gitunya, anu jadi anak Nikita Mirjani, nggak saya ngomong hayang kudu macem-macem, mau kudu berontak segala rupa gitunya, menta nu aneh-aneh kok gitu tak, lain gitu, aduh
boga indung perhatian gitunya bari jeung galak oge da keukeuh we da ka anak menyaa segala rupana lamun dipikah hayang ku si loli gitunya dicumponan ku indungna hayang sakola ke luar negeri disakolahkeun nepi ka biaya beak miliaran gitunya cik ngarah naon deui rek naon kikituan teh heunteu jadi jelema baong gitu jadi jelema badung nepi ka maneh direunahan ku batur eta cenanya aduh aing mah meuni miris di mana aya hate kolot anu lega gitunya anu merenah ngadenge anakna kitu patut di luaran majar cenah teu bisa sare teu ngeunah sare cek si Nikita Mirzani pantes da sabab naon sagoreng-goreng na kalakuan anak tetep aya nu ngaranna indung mah pasti aya rasa kanyaa da sabab naon ngaborojolkeun ge hese cik loli atuh aing mah yakin da dina jero hate leutikna gitu tah si loli aduh kadukung sagede gunung sigana teh da kunaon aing jadi kikieuan gitu tah tapi ka aing direunahan ku batur gitu aduh aing memikot ningali lagi tadi isuk gitu nya eta meuni ceurikna aduh meuni nyungkelid hatena teh meureun Gusti meureun urang teh sakieu ngadidik tapi keukeuh we gitu kabablasan kabobolan gitu nya udah mana aya tuh hate kolot ningali anak gitu paburantak hirup di luaran teu hayang ngarangkul da kabeh sakabeh kolot ge pasti hayang ngarangkul ngar cuman budakna belegug cik aing mah belegug cik aing mah ya loli dengekeun mentah hampura ka indung teh cukup ku si panon doang siapa kuduna ngaretakan dampal suku indung karek tah nya ku Allah oge dibukakeun pintu hampura sigana teh beureunya kudu kitu tobat eling nya teh geus lah sakudu macem-macem lah mending geus teu bisa ayeuna mah geus teu bisa ditutup-tutupi faktana geus menyebar luas ka mana-mana loli eling nya teh eling